kebenaran ini. Apa yang akan kita bicarakan? Mari kita lihat Yakub sudah menerima berkat dari ayahnya, Ishak. Namun berkat ini awalnya direncanakan untuk Esau. Tetapi saudara-saudari, perhatikanlah, awalnya memang ditujukan untuk Esau. Namun baru saja lewat 1 atau 2 bawang. Sudah berubah pikiran. Baru saja lewat 1 atau 2 jam. Berkat ini sebenarnya adalah apa? Sama seperti berkat yang diberikan Allah. Karena kita tahu Abraham memiliki perjanjian dengan Allah. Maka perjanjian itu diberikan kepada Ishak. Karena Ishak, putra Abraham, adalah putra tunggalnya. Tetapi perjanjian ini akhirnya diberikan kepada Yakub atau ke Esau? Secara logika, jika Yakub menerima berkat tadi, menerima berkat Ishak, maka perjanjian itu diberikan kepada Yakub. Jika Esau menerima berkat ini, maka perjanjian itu diberikan kepada Esau. Awalnya memang ditujukan untuk Esau. Bagaimana mungkin saat Esau pergi berburu, Yakub merebutnya? Kemarin, ketika saudara Sibo menyampaikan kebenaran, saya melihat sebuah kalimat tertulis, merebut, 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 merebut. Gunakan nada pujian untuk mengambil, mengambil, mengambil. Artinya, kita harus berusaha keras untuk merebut orang-orang ini dari agama, agar mereka kembali menjadi bagian dari Israel rohani. Sebab awalnya mereka bukan milik kita. Misalnya, dalam mimpi ayah sudah menunjukkan kepada saudara Sibo bahwa dalam agama saksi-saksi Yehua, banyak orang akan bergabung dengan saudara Sibo. Padahal mereka sebelumnya tidak mengenal saudara Bo. Apakah mereka bisa lolos? Awalnya mereka adalah orang-orang agama. Mereka telah bersusah payah menggembalakan. Banyak penatua yang menggembalakan. Mereka sudah sangat letih. Pada akhirnya, untuk siapa semua ini menjadi pakaian pengantin? Untuk Israel yang percaya. Mari kita lihat, ketika Ishak memberikan berkat kepada putranya Yakub. Esau langsung kembali. Esau berkata kepada ayahnya, "Ayah, hanya satu berkah yang kau miliki?" "Ayahku, mohon berkatilah aku juga." Lalu Esau menangis terseduh-seduh. "Mengapa ayah menangis terseduh-seduh?" Ia mengerti berkat ini. Sama seperti berkat yang diberikan Allah dari surga. Karena Ishak adalah orang yang dipilih Allah dalam perjanjian, maka berkat Ishak sama dengan berkat Allah. Ia sadar bahwa kehilangan berkat ini berarti selamanya kehilangan kemuliaan dan kehormatan. Segala macam berkat telah dirampas oleh adiknya. Semua berkat ini pasti akan digenapi di masa depan. Namun apakah ia masih mendapat bagian sedikit pun? Ia lalu mendengar jawaban ayahnya Ishak. "Lihatlah, tempat kediamanmu jauh dari tanah yang subur, dan jauh dari embun dari langit. Engkau akan hidup oleh pedangmu, dan engkau akan melayani adikmu. Namun pada saat engkau gelisah, engkau akan berusaha melepaskan kuk yang menindihmu." Saudara-saudari, apakah ini berkat bagi Esau? Perkataan ini justru seperti kutukan. Di mana letak berkatnya? Seperti yang dikatakan pada kalimat pertama, "Lihatlah, tempat kediamanmu jauh dari embun dari langit, dan jauh dari tanah yang subur." Tempat tinggalnya tidak memiliki tanah subur. Artinya tidak memiliki tanah. Tidak ada tanah tempat tinggal. Tidak ada tanah subur. Tidak ada tanah untuk bercocok tanam. Lalu dikatakan lagi, jauh dari embun dari langit. Artinya, tempat tinggal Esau. Tidak turun hujan. Tanahnya bukan tanah subur, melainkan tanah tandus. Dan langit pun tidak menurunkan hujan. Dengan demikian, keturunannya mungkin punah karena tak ada hujan. Dan tanahnya pun keras dan kaku. Bukan kering, bukan tanah subur, melainkan tanah yang tandus. Lalu dikatakan lagi, engkau harus hidup dengan pedang. Artinya, untuk bertahan hidup pun harus mengalami peperangan. Bangsa-bangsa di mana-mana terus-menerus mengalami perang. Lalu dikatakan lagi, engkau harus melayani adikmu, dan bahkan menjadi budak bagi adikmu. Di sini juga dikatakan, ketika engkau gelisah dan tidak tenang, kau akan berusaha lepas dari beban di lehermu. Artinya, kelak ia akan bermusuhan dengan adiknya Yakub dan saling berperang. Namun, apakah Esau yang diberkati Allah bisa mengalahkan Yakub? Tidak bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab, yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Akhirnya, bangsa Edom, keturunan Esau, benar-benar dihancurkan oleh Yakub. Seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab. Kelak, Yakub dalam perjanjian baru akan membinasakan Esau dalam perjanjian baru. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang tidak berjuang akan kehilangan hak kesulungan. Dan tak disangka-sangka, berkat Ishak pun direbut darinya. Sejak itu ia tidak memperoleh berkat apapun lagi. Melihat kisah Yakub dan Esau ini, apakah kita tidak seharusnya berjuang sepenuh tenaga untuk merebut berkat yang seharusnya menjadi milik kita? Apakah kita juga harus merebut sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita? Seperti yang dilakukan Yakub?
Haruskah kita meneladani Yakub? Amin.